Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tantina Haryati SE MAKS dan Ibu Elizabeth Putri Visandra SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas J013. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai non-current liabilities. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Friska Dwi Rahmadani dengan NPM akhir 054. Yang kedua, Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Yang ketiga, Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Yang keempat, Dwi Siti Nur Mufadila dengan NPM akhir 095. Yang kelima, Melody Reni Vania Sihotang dengan NPM akhir 249. Yang keenam, Bilariel Haris Arroyan dengan NPM akhir 312. Dan yang terakhir, Brian Samuel Weju dengan NPM akhir 429. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu, yaitu tentang pencatatan jurnal untuk wesel tanpa bunga dibayar secara angsuran. Sabonis Cosmetico membeli mesin pada tanggal 31 Desember 2021 dengan membayar uang muka sebesar $50.000 dan setuju untuk membayar sisanya dalam 4 angsuran yang sama sebesar $40.000 yang dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Tingkat bunga yang diasumsikan yaitu sebesar 8% tersirat dalam harga pembelian. Instruksinya, siapkan jurnal yang akan dicatat untuk pembelian dan untuk pembayaran serta bunga pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2025. Baik, di sini saya akan menjawab jurnal pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, diketahui uang muka $50.000, angsuran tahunannya $40.000, bunganya 8% dan jumlah periodenya yaitu 4 tahun. Pertama, kita menghitung present value menggunakan anuitas biasa, yaitu angsuran tahunan dikali present value faktor, N-nya itu 4 dan I-nya 8%. Jadi $40.000 dikali 3,312. Nah, ini itu bisa dilihat di tabel present value of annuity. Sama dengan $132.480. Kedua, yaitu total biaya mesin adalah uang muka ditambah present value vessel, yaitu $50.000 ditambah $132.480 sama dengan $182.480. Yang terakhir, untuk jurnal pembelian mesinnya yaitu peralatan sebesar $182.480, pada kas $50.000 dan wesel bayar $132.480. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Dwi Siti Nur Mufadila dengan NPM akhir 095. Di sini saya akan menjelaskan soal P14, B6, LO2 yang B, jurnal per 31 Desember tahun 2022. Diketahui saldo awal not payable per 31 Desember tahun 2021 sebesar $132.485 yang dihitung oleh rekan saya di slide sebelumnya dengan menggunakan present value. Rate bunga sebesar 8%, angsuran per tahun sebesar $40.000. Yang pertama kita menghitung beban bunga, yaitu dari saldo awal not payable $132.485 dikali dengan rate bunga 8%, maka hasilnya yaitu $10.599. Yang kedua, kita menghitung pengurangan pokok not payable, yaitu dari angsuran per tahun $40.000 dikurangi dengan beban bunga,
yaitu $10.599, maka hasilnya yaitu $29.401. Jurnal angsuran pertama pada tahun 31 Desember tahun 2022 yaitu kita catat sebagai debit interest expense $10.599, debit notes payable $29.401, dan kredit cash sebesar $40.000. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Melody Reni Panesiatan dengan NPM akhir 249. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan P14.6 LO2 yang bagian C yaitu jurnal 31 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2023, perusahaan melakukan pembayaran angsuran kedua sebesar $40.000 atas pembelian mesin yang dilakukan secara cicilan tanpa bunga eksplisit, namun karena terdapat bunga implisit sebesar 8%, maka setiap pembayaran angsuran terdiri dari dua bagian, yaitu beban bunga dan pelunasan pokok utang. Sehingga diketahui nilai utang awal pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar $132.485 dengan bunga pada tahun 2022 sebesar 8%, angsuran per tahun 4 kali cicilan sebesar $40.000, serta saldo utang pada awal tahun 2023 sebesar $103.84. Pertama, kita akan mencari bunga pada tahun 2023, yang dimana dengan mengalihkan saldo utang pada tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga pada tahun 2022 yaitu saldo utang pada tahun 2022 sebesar 103.84 dikali 8%, sehingga didapat bunga tahun 2023 sebesar $8.247. Lalu untuk pengurangan pokok, dengan mengurangkan angsuran per tahun dengan bunga 2023, yaitu $40.000 dikurang $8.247, sehingga didapat pengurangan pokok sebesar $31.753. Untuk nilai buku pada akhir tahun 31 Desember 2023, yaitu dengan mengurangkan saldo utang tanggal 31 Desember 2022 dengan mengurangkan pengurangan pokok, yaitu didapat $103.84 dikurang $31.753, sehingga didapatkan nilai buku tahun 2023 sebesar $71.331. Lalu untuk jurnal angsuran kedua pada tahun 2023 yaitu interest expense di debit dengan notes payable di debit pada kas di kredit, sehingga tertulis di PPT untuk jurnal angsuran kedua pada tahun 2023 yaitu interest expense di debit sebesar $8.247 dan notes payable di debit sebesar $31.753 dan pada cash di kredit $40.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fans Fadwi Rahmadani dengan NPM akhir 054. Di sini saya akan membahas soal P14.6 LO2 bagian D, yaitu jurnal 31 Desember 2024. Nah, pada soal ini diketahui bahwa perusahaan membeli mesin pada tanggal 31 Desember 2021 dengan uang muka sebesar $50.000. Dengan sisa pembayaran dilakukan melalui 4 kali cicilan tahunan yang dimana masing-masing sebesar $40.000 dengan tingkat bunga in prinsip sebesar 8%. Dan untuk jurnal tanggal 31 Desember 2024, saldo awal yang tersisa adalah sebesar $71.330,59 dengan beban bunga dihitung dengan mengalihkan saldo awal utang dengan tingkat bunga 8%, sehingga diperoleh beban bunga sebesar $5.706,45
Lalu selanjutnya yaitu pengurangan pokok, di mana dihitung dari pembayaran cicilan sebesar $40.000 dengan dikurangi beban bunga sebesar $5.706,45, sehingga diperoleh pengurangan pokok sebesar $34.293,55. Nah, setelah pembayaran tersebut, nilai buku atau saldo utang yang masih tersisa adalah sebesar $37.037. Nah, oleh karena itu, jurnal yang dibuat pada 31 Desember 2024 adalah mendebit interest expense sebesar $5.706, mendebit notes payable sebesar $34.294, dan mengkredit kas sebesar $40.000. Baik, perkenalkan nama saya Ziamat Zaikanita dengan NPM akhir 074. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan hasil diskusi kelompok kami mengenai jawaban P14.6 LO2, yaitu yang poin E, membuat jurnal pada 31 Desember 2025. Nah, sebelum itu diketahui bahwa nilai buku pada 31 Desember 2024 yang sudah dihitung oleh rekan saya sebelumnya didapatkan hasil $37.037 dengan rate bunga sebesar 8% dan angsuran per tahunnya $40.000. Selanjutnya kita melakukan perhitungan. Yang pertama, beban bunga. Dengan rumus nilai buku pada 31 Desember 2024 dikalikan dengan rate bunganya, yaitu $37.037 dikali dengan 8%, sehingga didapatkan hasil $2.962,96 dan dibulatkan menjadi $2.963. Kemudian yang kedua, kita menghitung pengurangan pokoknya dengan rumus angsuran per tahun dikurangi dengan beban bunga, yaitu $40.000 dikurangi dengan $2.963, sehingga didapatkan hasil $37.037. Kemudian kita hitung nilai buku pada 31 Desember 2025, yaitu rumusnya nilai buku 31 Desember 2024 dikurangi dengan pengurangan pokok, sehingga didapatkan di sini hasilnya adalah 0. Karena ini merupakan angsuran terakhir, jadi nilainya itu harus 0. Kemudian kita buat jurnalnya pada 31 Desember 2025, yaitu interest expense sebesar $2.963 dan notes payable sebesar $37.037. Ini di sebelah debit pada cash sebesar $40.000. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriel Harris Arroyan dengan NPM 250130103112. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal P14.9, yaitu obligasi Simonson Foundry. Yang pertama, jurnal pada 1 Juli 2022. Obligasi €900.000 bertanggal 1 Januari 2022 dijual pada 1 Juli 2022. Karena dijual di antara tanggal bunga, pembeli membayar harga obligasi plus bunga akrual 6 bulan sebesar €54.000, sehingga kas diterima €1.064.610. Bunga akrual ini dikreditkan langsung ke interest expense. Lanjut, jurnal 31 Desember 2022. Pada 31 Desember 2022, adjusting entry menggunakan metode bunga efektif. Interest expense dicatat €50.531 dan premium diamortisasi sebesar €3.469. Lalu selanjutnya jurnal pada 1 Januari 2023. Pada 1 Januari 2023, kupon penuh €108.000 dibayarkan kepada pemegang obligasi. Lanjut, jurnal pada 2 Januari 2023. Pada 2 Januari 2023, pelunasan dini sebesar €360.000 pada harga 102 book value lebih tinggi dari call price, sehingga timbul
gain sebesar 35.656 euro yang diakui langsung dalam laba rugi. Selanjutnya, pada jurnal 31 Desember 2023, ada string entry untuk sisa obligasi 540.000 euro, interest expense 60.429 euro, dan amortisasi premium 4.371 euro dicatat. Itulah kelima jurnal dalam soal P14.9. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Brian Samuelwejo dengan NP Marker 429. Di sini saya akan memaparkan soal yang saya buat dengan soal tersebut yaitu aset tidak lancar dan kewajiban tidak lancar. PT Sinar Sejahtera mencatat transaksi berikut pada 1 Januari 2025. Nomor 1, membeli bangunan pabrik seharga 1.200 juta. Biaya notaris dan perizinan sebesar Rp 100 juta dibayar tunai. Bangunan diperkirakan dapat dipakai selama 20 tahun dengan nilai sisa 200 juta. Penyusunan dihitung dengan tarif 5% per tahun dari harga perolehan metode garis lurus. Nomor 2, untuk menambah modal kerja jangka panjang, perusahaan menarik pinjaman dari bank berupa utang hipotek sebesar 800 juta yang akan dilunasi seluruhnya setelah 10 tahun. Bunga pinjaman ditetapkan sebesar 12% per tahun, dibayar setiap akhir tahun. Pertanyaannya, nomor 1, berapakah harga perolehan bangunan yang dicatat sebagai aset tetap? Nomor 2, hitunglah beban penyusutan bangunan untuk tahun 2025 menggunakan tarif yang ditentukan. Nomor 3, hitunglah beban bunga pinjaman yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Nomor 4, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2025. A. Penyusutan bangunan, dan B. Pengakuan beban bunga pinjaman. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal yang tadi sudah saya paparkan sebelumnya, di mana pertanyaannya yang pertama, berapakah harga perolehan bangunan yang dicatat sebagai aset tetap? Mari kita mulai menghitung dari yang pertama, harga perolehan bangunan atau aset tidak lancar. Semua biaya yang dikeluarkan sampai bangunan siap digunakan ditambahkan ke harga perolehan. Harga perolehan sama dengan harga beli ditambah biaya perizinan, sama dengan 1.200 juta ditambah 100 juta, sama dengan 1.300 juta. Kita masuk ke soal nomor 2, hitunglah beban penyusutan bangunan untuk tahun 2025 menggunakan tarif yang ditentukan. Jawaban nomor 2, perhitungan penyusutan tahun 2025 dengan tarif penyusutan 5% per tahun dari harga perolehan. Beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikali 5%, sama dengan 1.300 juta dikali 5%, sama dengan 65 juta tahun atau per tahun sebesar 65 juta. Soal nomor 3, hitunglah beban bunga pinjaman yang harus dibayar setiap tahunnya. Perhitungan beban bunga atau kewajiban tidak lancar. Nilai pinjaman sebesar 800 juta dengan tarif 12% per tahun. Beban bunga tahunan sama dengan jumlah pinjaman dikali 12%, sama dengan 800 juta dikali 12% sama dengan 96 juta tahun atau 96 juta per tahun. Nomor 4, pertanyaan 4, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2025. Di sini kita lihat sendiri bahwa jurnalnya sudah tertulis, ada keterangan debit dan kredit. Yang pertama, A. Penyusutan bangunan. Penyusutan bangunan diakumulasikan menjadi keterangan beban penyusutan bangunan
terdapat dalam debit sebesar 65 juta dan akumulasi penyusutan bangunan di bagian kredit sebesar 65 juta. Yang berikut B, beban bunga pinjaman. Beban bunga pinjaman di bagian debit sebesar 96 juta, kas atau utang bunga di bagian kredit 96 juta. Jadi keterangannya bangunan termaksud aset tidak lancar, utang hipotek atau pinjaman bank jangka panjang termasuk kewajiban tidak tetap. Terima kasih. Baik, itu saja sekian paparan materi atau tugas week 15 dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 kelas J013. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.